bersama dengan narasumber Dr. Fatur Rahman, dosen pasca sarjana IKADA Sumeneb. Untuk dialog publik edisi hari ini kita hasil kerjasama RRI Sumeneb bersama dengan LPTNU Sumeneb. Imtihan atau ya, imtihan atau haflatul imtihan wal ikhtibar mendengar merupakan sebuah istilah yang ada di dunia pesantren yang merujuk pada malam perpisahan, dan ini biasanya para santriwan, santriwati pondok pesantren yang telah lulus menempuh pendidikan madrasah diniyah dalam perayaan imtihan diramaikan dengan kesenian, kemudian juga penampilan islami, serta berbagai lomba dan pengajian akbar dengan mengundang beberapa ulama untuk memberikan ceramah agama. Demikian saya kutipkan dari Kemenak. Tapi sebenarnya ini kita nanti akan coba kupas ya, dilihat dari sisi edukasinya dan juga tradisinya seperti apa bersama dengan narasumber kita. Selamat siang, assalamualaikum. Bapak Dr. Fatur Rahman. Selamat siang, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo? Iya, suaranya masih belum masuk nih Pak. Masuk ya? Ya, alhamdulillah sekarang Alhamdulillah. sudah bisa terdengar. Oke. Bagaimana kabar di hari ini Bapak? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Dan kita bicara tentang haflatul imtihan ya Pak ya, antara mengedukasi dan tradisi. Ini juga berdasarkan momentum juga nggak sih Pak, kita refleksikan tentang hal ini? Berdasarkan momentum sangat tepat kita mengadakan acara refleksi haflatul imtihan ini, karena sekarang itu memang sedang ramai-ramainya semua pendidikan Islam, yaitu madrasah, pesantren mengadakan haflatul imtihan. Ya. Oke, dan kalau diamati begitu berdasarkan pengamatan dari Pak Fatur Rahman, apakah lebih banyak edukasinya atau tradisinya nih Pak? Saya untuk melihat fenomena ini, realita ini, saya ingin menggunakan satu teori ya, teori kritik konstruktif. Tapi saya mau konstruktif dulu, mohon maaf salah, kritik apresiatif. Oke. Berarti saya apresiasi dulu. Menurut saya haflatul imtihan merupakan acara yang sudah mentradisi setiap akhir tahun diadakan oleh semua lembaga pendidikan Islam, baik itu pesantren maupun madrasah, yayasan biasanya yang mengadakan ini. Itu biasanya perayaan untuk santri-santriwati, di mana santriwati itu, santriwan-santriwati naik kelas, ditentukan naik kelas atau tidak ya akhir sana jawabannya. Itu saya apresiasi, saya berharap untuk terus didukung. Saya pribadi juga mendukung untuk mengadakan haflatul imtihan, karena itu memang acara yang ditunggu-tunggu oleh santriwan santriwati, dapat rapot, dapat ijazah yang kelas akhir seperti itu. Cuma kritik konstruktif, saya tidak dalam rangka kritik buta ya enggak, tapi kritik konstruktif. Fenomena saat ini yang terjadi, haflatul imtihan itu sudah bergeser. Yang dulunya itu kita mengenal tradisi haflatul imtihan itu biasanya diisi oleh acara-acara seperti perlombaan, atau pesantren itu mengadakan pramuka, di mana anak-anak saling berkompetisi di dalam acara pramuka itu. Malam puncak biasanya diisi oleh ceramah umum, ceramah agama, kemudian acara wisuda.
Itu tradisi lamanya, tradisi dari dulu seperti itu, waktu saya kecil sampai sampai saya besar seperti itu. Rupanya tradisi itu bergeser sekarang. Sekarang itu madrasah, pesantren, apa namanya, memasukkan, kalau bahasa saya memasukkan tradisi baru. Apa? Pakai uldaul, uldaul ya namanya ya. Pakai apa namanya itu, odong-odong, odong-odong yang di apa, dipercantik lah. Itu biasanya keliling keliling ke jalan-jalan. Apa tujuannya? Tujuannya untuk mensosialisasikan lembaganya. Itu kalau tujuannya baik. Cuma menurut saya dampaknya yang tidak baik. Apa Misalnya itu tidak baik itu? dampak negatif yang tidak baik itu. Misalnya yang pertama, yang saya rasakan, yang orang-orang rasakan. Orang baik menilai, bahkan orang jelek sekalipun menilai pawai Haflatul Imtihan sekarang itu lebih banyak mengganggu orang lain yang lewat, yang kebetulan menggunakan jalan raya. Misalnya juga salah satu kiai kita, Kiai Musfik, ketika beliau ceramah sering menyampaikan kalau bisa hafla itu tidak usah mengadakan acara uldaul, pawai odong-odong. Kenapa? Karena lebih banyak mudaratnya. Pertama, mengganggu, jelas itu. Bayangin aja kalau kita lewat macet 1 jam, kadang-kadang macetnya. Itu yang pertama ya. Yang kedua, dampak negatifnya. Pesantren itu kan menurut saya dari dulu sampai sekarang tidak berubah konsepnya. Mencetak ustadz, mencetak kiai, regenerasi ulama, mencetak cendekiawan muslim, orang yang berbudi, orang yang berakhlak, seperti itu. Saya kira dengan adanya acara haflah yang dikemas pawai, saya kira pesantren madrasah sudah kehilangan konsentrasi, kehilangan tugas wajibnya. Tugas wajibnya sebenarnya kan mendidik santri santriwati agar menjadi al-insanul kamil, mencetak manusia-manusia yang paripurna. Seperti itu substansi dari tujuan lembaga pendidikan Islam dalam konteks pesantren dan madrasah. Baik, Pak. Kalau misalnya ada yang kemudian berpendapat, misal tidak kehilangan konsentrasi, tapi tetap melakukan hal yang termodifikasi itu, misalnya pawai ya, tapi saya tidak kehilangan nanti kok untuk tujuan awal dari ranah pendidikannya. Seperti apa kemudian? Oke. Saya sudah mengira pasti ada yang pro, pasti ada yang kontra. Tapi itu ya pendapatnya orang, nggak apa-apa. Saya analisa saya, saya gunakan itu sesuai dengan konseptual. Berdasarkan konseptual itu sebenarnya kan menurut saya gini. Coba bayangkan kita habis berapa itu acara mengadakan pawai dampaknya juga ya, ada dampak ketiga nih Pak ya. Iya. Finansial. Ya, dampak finansial. Coba kita berpikir ulang, gimana seandainya dana yang besar itu kita gunakan yang lebih edukatif. Kita gunakan misalnya yayasan kiai. Saya kritik kiai karena saya enggak takut mengkritik kiai, karena ini kan tidak ada nama, cuma kiai sebagai pemangku pesantren, kiai sebagai pemangku madrasah. Enggak apa-apa saya. Gimana seandainya dana yang besar itu, biaya yang besar itu kita gunakan untuk
membangun misalnya sarana prasarana pesantren, fasilitas madrasah, gedung misalnya. Saya banyak melihat di sekitar sini, di sekitar kecamatan saya tinggal itu, pawainya wah non sewu. Kalau kita lihat ke dalam lembaganya, fisik sekolahnya tidak memadai, sarana prasarana seperti bangku tidak layak dipakai. Intinya sekolah anak-anak masuk ke kelas itu malas saya kira. Kenapa? Karena sudah tidak didesain, tidak ada upaya bagaimana menyenangkan murid. Kita pakai kacamata teori pendidikan, teori pengajaran juga, quantum teaching misalnya. Quantum teaching itu kan bagaimana guru membuat enak murid di kelas. Quantum teaching itu kan bagaimana guru membuat murid tertarik, semua menjadi sumber belajar, semua menjadi media pembelajaran seperti itu. Tapi rupanya kok fenomenanya seperti itu. Saya pribadi memang tidak setuju dengan adanya pawai haflah itu. Pawai haflah begitu ya. Karena memang sudah ada fakta yang tadi ditemukan oleh Pak Faturman begitu ya Pak ya. Iya, ada sekolah pawainya wah ternyata fasilitasnya masih kurang. Jadi ada beberapa hal yang nampaknya skala prioritasnya perlu dikoreksi gitu ya mungkin. Skala prioritas perlu dikoreksi. Oke, baik. Boleh Kita ajak saya lanjut? Ya? Saya lanjut? Oh, silakan. Oke. Silakan, Pak. Itu sebenarnya ya, kalau boleh jujur, tugas kiai, tugas tenaga pendidik itu berat. Sebenarnya kan saya kalau boleh mengutip salah satu pendapat Profesor Husainur Usman dalam bukunya, pendidikan, hatinya pendidikan itu adalah pendidikan hati. Ini yang sudah mulai hilang dari lembaga pendidikan Islam kita. Dengan adanya pawai itu, seakan-akan yang muncul itu kesannya adalah yang berbau seremoni, yang berbau kegiatan, mohon maaf, hura-hura. Ya seperti kehidupan hedonis. Gimana hedonis? Foya-foya, hura-hura yang menurut saya tidak berdampak sama sekali terhadap pendidikan. Apakah coba kalau kita mau kritik balik, kritik diri sendiri, kritik terhadap internal yang ada di lembaga pendidikan. Apakah dengan adanya acara pawai itu berpengaruh positif kepada peningkatan kualitas lembaga pendidikan? Kalau misalnya stakeholder pesantren, madrasah mau berpikir seperti itu, apakah ini berdampak terhadap peningkatan kualitas lembaga saya, pesantren saya? Kalau memang sudah tidak dirasakan seperti itu, untuk apa kan itu? Untuk apa mengadakan itu? Karena gini, tugasnya kiai, tugasnya guru itu berat. Bayangkan saja bagaimana siswa itu paham materinya, bagaimana intelektual cohesionnya baik, emosional cohesionnya baik, spiritual cohesionnya baik. Kalau selalu mengadakan acara seperti itu, saya yakin, tapi ini keyakinan saya, boleh keliru, boleh benar. Ya, saya yakin emosional siswa itu tidak mengalami peningkatan yang signifikan seperti itu.
bagaimana cara berinteraksi, bagaimana cara berkomunikasi, bagaimana menata dirinya, memanage emosinya, memanage dirinya sendiri. Kan itu kan perlu latihan yang terus menerus, dan itu lembaga pendidikan jawabannya. Terus bagaimana kalau sekarang lembaga pendidikannya lebih kepada acara-acara yang seremonial, tidak substansial, tidak edukatif, kan biaya dibuang-buang menurut saya, waktu dibuang-buang. Baik, nah kita bisa tangkap nih pergeserannya gitu ya Pak ya. Cuma kalau ditanya atau dikulik lebih dalam lagi yang membuat bergeser ini apa sih sebenarnya gitu. Pasti kan ada momen ketika dulu tadi sempat diceritakan zamannya Bapak pun sebenarnya ada Haflatul Imtihan gitu ya. Dan dengan segenap acaranya yang selama bertahun-tahun itu tetap ada sisi bahagia untuk siswa, tapi mengedukasi poinnya itu tidak lepas itu. Nah, momen lepasnya tuh faktornya apa Pak yang membuat bergeser kemudian sampai ke ranah yang tadi menurut pandangan Bapak lebih ke arah hedonis akhirnya gitu. Ya, saya sudah berpikir mendalam ya, karena saya tidak enak gimana ya kok lembaga pendidikan seperti ini sekarang jadinya lost konsentrasi, lost control. Mereka seakan-akan sudah melupakan tugas substansinya sebagai lembaga pendidikan Islam. Bagaimana, kenapa kok itu terjadi? Saya pernah diskusi kecil dengan salah satu kiai yang memiliki madrasah. Kenapa Pak Kiai sekarang itu kok seperti ini jadinya? Kok sudah berbeda dari dulu? Kalau dulu diisi oleh program-program yang mendidik, program-program lomba misalnya, program-program yang mengasah kemampuan siswa. Ini kan tidak banyak manfaatnya, hanya hura-hura, setelah selesai acara sudah pulang semuanya. Tidak ada yang dirasakan oleh siswa, oleh peserta didik, oleh wali siswa. Gini Mas katanya, saya itu mengikuti pasar, keinginan pasar. Pak wali murid itu menginginkan acara seperti ini dengan diselenggarakannya pawai haflah, ada kudanya, ada drum bandnya, ada odong-odongnya, ada uldaunnya. Kalau tidak seperti itu, wali murid itu ngancam akan pindah katanya. Ini sudah ketemu sudah kan? Ya, akar masalahnya seperti itu. Jadi kan rupanya kiai, lembaga pendidikan, kepala sekolah, kepala madrasah kan mengikuti tren kemauan masyarakat. Mereka itu didikte oleh kepentingan masyarakat, oleh kemauan masyarakat. Bagaimana solusinya? Berarti kan solusinya kita tahan dulu nih. Oh, ditahan dulu ya. Ya. Okay. Kita kulik dulu nih permasalahannya apa begitu ya. Tapi satu faktor itu kan saja yang menjadi penyebab. Jadi ya demand di pasarnya atau permintaan pasarnya ya gini. Jadi mau nggak mau pondok pesantren mengikuti. Apakah hanya satu-satunya faktor adalah itu Pak? Yang saya ketahui sementara itu memang bergesernya tradisi haflah yang dulu lebih mengedukasi ke sekarang, ke saat ini yang lebih kepada hura-hura, itu karena permintaan wali murid. Itu pasti saya sudah wawancara, trennya seperti itu, mengikuti kebiasaan yang terjadi, yang berlangsung. Misalnya di sana Pak Kiai sudah ada odong-odongnya, haflahnya sudah ada, uldaunnya, di sini kok tidak ada. Itu ngomong seperti itu sampai kepada pengelola pesantren. Mau tidak mau kan Kiai mengiyakan. Kenapa Kiai mengiyakan? Karena takut kehilangan peserta didik juga.
pesantren madrasah yang kecil itu kan, yang kecil ya, ini yang kecil yang kita bahas, yang kecil. Kalau seperti Anokoya ya enggak, bahkan Anokoya itu menolak adanya haflah terang-terangan. Pak Kiai itu, Pak Kiai Sepuh ngirim surat ke beberapa pihak untuk jangan sampai mengadakan pawai seperti itu, karena itu banyak mudorotnya ketimbang positifnya. Iya. Baik, nanti kita di sesi berikutnya akan kulik solusinya gimana kalau sudah kadung terjebak dengan permintaan Ya. ini ya. Bagaimana solusinya? Berat solusinya. Ini berat solusinya. Ya. Kalau tahan dulu dokter, oh ya, kita ya. Dan pendengar serta pemirsa, saya juga ajak Anda untuk bergabung. Silakan Anda bisa telepon di 6653996 atau 6623117 dengan kode RN 0328 untuk Anda berada di luar kawasan Sumeneb. Jangan lupa juga Anda bisa WA di nomor 08113345 101 atau langsung tuliskan saja di live chat YouTube RRI Sumeneb. Ngulik akan segera kembali. Satu RRI Sumeneb, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, Ngulik masih mengajak Anda untuk membahas perayaan Haflatul Imtihan antara mengedukasi dan tradisi bersama dengan Dr. Fatur Rahmat, dosen pasca sarjana Inkada Sumeneb. Dan silakan Anda bisa menelpon langsung untuk berinteraksi di 6653996 atau 6623117 dengan kode area 0328. Jangan lupa juga Anda bisa langsung tuliskan di live chat di YouTube RRI Sumeneb untuk komentar Anda. Terima kasih yang sudah mengapresiasi dengan like-nya. Ditunggu untuk komen dan share-nya juga ya. Baik, pendengar dan juga pemirsa, tadi Dr. Fatur Rahmat sudah menjabarkan fenomena Haflatul Imtihan yang kali ini sudah bergeser gitu ya Pak ya. Tidak lagi marwahnya ke edukasi, tapi justru terbawa arus ke hedonisme begitu ya, kurang lebih demikian mungkin tadi. Nah, yang menjadi penyebab kemudian karena permintaan pasar seperti itu. Nah, kita akan kulik solusinya gimana dong Pak kalau ada permasalahan seperti ini. Silakan. Oke, Bapak solusinya ya menurut saya lembaga pendidikan Islam, pesantren juga harus kembali ke hitoh.
atau awal didirikannya madrasah atau pesantren. Menurut Profesor Abu Dinata, niat awal berdirinya pesantren itu kan pertama berdakwah ya, menyebarkan agama Islam, terus membudayakan tradisi-tradisi Islam, membudayakan amalan syariat agama Islam. Itu niat awalnya seperti itu. Terus bergeser ketika berdiri di pesantren, sekolah formal. Pesantren juga memasukkan kurikulum milik negara, itu tidak apa-apa. Bagaimana solusinya? Yaitu kembali ke HITO, perbaiki dari internal, program-program pendidikan diperbaiki, kualitas tenaga pendidik ditingkatkan, metode mengajar guru ditingkatkan. Saya kira kan, maaf ya sebelumnya, saya lihat kan banyak guru mengajar tidak atau bukan keahliannya. Misalnya saya ambil contoh, beliau backgroundnya PAI tapi ngajar matematika, beliau backgroundnya PAI tapi ngajar olahraga, itu kan tidak kompeten seperti itu. Jadi hal-hal sepele seperti itu masih terjadi di dunia pendidikan kita. Nah, mulai sejak sekarang menurut saya, mau tidak mau ya kita harus memperbaiki kualitas lembaga pendidikan kita yang kita miliki. Wong gini, masyarakat minta seperti itu ya karena peserta wali murid, masyarakat tidak merasakan apa sih yang ditawarkan oleh pesantren madrasah itu. Apa sih keunggulan madrasah yang bisa diperoleh oleh kita, oleh para wali murid, oleh anak-anak mereka. Misalnya coba madrasah pesantren lebih menggali kualitasnya, lebih fokus kepada peningkatan kualitas lembaga pendidikan. Itu kan mau tidak mau, menurut saya tertarik gitu loh untuk menyekolahkan. Nah, ketertarikan ini yang mulai bergeser. Rupanya kan masyarakat tidak tertarik kepada program keunggulan kualitas lembaga pendidikan. Mereka tidak tertarik ke sana karena tidak ada kualitas. Maaf ini ya, ini kritik agak pedas. Tidak ada keunggulannya, fasilitasnya tidak lengkap, sarana prasarananya tidak ada, teknologi pendidikannya non sewu ya masih kurang, kesejahteraan guru masih kurang. Gimana untuk kualitas, untuk membangun kualitas? Sebenarnya ada solusinya. Ya solusinya ya tadi, jadi biaya yang besar yang digunakan untuk acara haflah itu dialihkan kepada peningkatan lembaga pendidikan seperti itu. Saya kira secara umum seperti itu. Baik, jadi di sini saya menangkap bargaining position dari ponpesnya begitu ya Pak ya? Iya, betul. Kuat begitu ya, ketika kemudian mendapat serangan ancaman begitu, nanti saya nggak mau daftar atau saya tinggalkan di ponpesnya kalau nggak ada kelas. Berarti itu tidak akan terjadi jika kualitas dari lembaga pendidikan ataupun dari ponpes baik gitu. Baik, oke. Kita ambil contoh misalnya Anokoya Al-Amin. Mereka yang terus-menerus istiqomah meningkatkan kualitas gurunya, lembaganya, fasilitasnya. Nggak usah ngomong, Anokoya antri yang mau daftar. Nggak usah banyak bicara, nggak usah corong, nggak usah pakai ini pakai itu sebagai media sosialisasi. Banyak yang masuk ke Al-Amin. Kenapa kok seperti itu? Kok beda dengan pesantren pada umumnya? Karena dua pesantren rujukan ini
lebih kepada untuk menata kualitas lembaga pendidikannya, tidak tolak kiri toleh kanan, enggak gitu. Baik, ya. Iya. Oke, Pak, terima kasih banyak penjelasannya begitu ya. Saya Oke, akan sama-sama. coba dari sisi pesantren kecil nih Pak, ada Iya. pertanyaan. Oke. Mungkin saya rasa pernyataan ya. Terima kasih banyak untuk Pak Ari yang sudah memberikan komentarnya. Saya melihat di sini memang benar sih ada sarana untuk sosialisasi atau langkah pemasarannya memang dengan cara seperti itu, dan sehingga memang image di tengah masyarakat itu yang diciptakan melalui pawai tersebut begitu Pak. Karena memang pondok pesantren kecil pun butuh modal untuk mengembangkan pondoknya begitu. Kalau tidak dengan cara seperti itu mungkin narasumber bisa memberikan solusi lain gitu ya. Iya, lembaga pendidikan itu kan sama dengan toko ya, sama dengan apa namanya, ya toko swalayan gitu. Nah, mereka apa namanya terlalu fokus kepada apa yang diminta, apa yang diinginkan oleh masyarakat. Sudah, yang penting masyarakat itu mau memasukkan anak-anaknya untuk masuk ke lembaganya dengan cara apapun, ya sudah, mereka mengiyakan, mereka menyelenggarakannya dengan harapan ya mereka tetap eksis, survive seperti itu lembaga pendidikannya. Padahal itu kan saya yakin, padahal lambat laun pasti ada pergeseran lagi nanti. Sadarkan juga ya. Iya, ada pergeseran lagi. Ada, kalau sudah ada pergeseran lagi berarti kan ada dampak negatif yang lebih buruk dari yang sekarang seperti itu. Bagaimana caranya? Saya akui memang pesantren madrasah kecil itu kekurangan dana untuk meningkatkan kualitas lembaganya. Makanya saya kebetulan itu mengajar di kampus marketing lembaga pendidikan gitu. Bagaimana solusinya? Ya saat ini, ke depan ini pesantren madrasah sudah waktunya memiliki usaha lembaga. Apa tujuannya? Untuk mengakomodir lembaga pendidikan. Misalnya kalau lembaga memiliki badan usaha milik pribadi, bukan milik pribadinya kiai, milik pribadi lembaga pendidikan, milik yayasan, maksudnya milik yayasan, itu kan bisa. Saya lihat sudah banyak lembaga yang sudah seperti itu, dan sekarang sudah banyak peningkatan fisiknya, peningkatan kesejahteraan gurunya lewat apa? Lewat usaha lembaga pendidikan yang dibangun oleh yayasan, oleh kiai bersama-sama seperti itu. Selama ini kan yang terjadi secara umum kan mereka, ya maaf lagi, cuma mengandalkan bos, cuma mengandalkan itu, tidak berani melompat bagaimana membangun usaha usaha milik lembaga pendidikan itu. Misalnya membangun koperasi, membangun minimarket misalnya di sekitar sekolah, di sekitar lembaga. Itu sangat membantu. Kenapa? Ini bukan cuma konseptual, tetapi saya lihat dengan mata telanjang saya, dengan saya menyaksikan sendiri. Ternyata lembaga yang berani mengambil risiko, berani melompat, mendirikan usaha-usaha, badan usaha milik lembaga, itu pengaruhnya positif, sangat luar biasa untuk peningkatan lembaga pendidikan. Harus berani memang. Ya, berani di sini ya berani mencari solusi, maksud saya. Oke. Sudah saatnya keluar dari zona nyaman ya Pak ya. Iya. Untuk kembang begitu. Iya sih.
Iya. Bahkan ada pondok pesantren ataupun yayasan mungkin ya, yayasan lembaga pendidikan Islam yang kemudian franchise minimarketnya itu mengalahkan minimarket yang biasa tuh di Iya. suatu kawasan. Iya. Saya juga tuh Heeh. di Surabaya juga ada, di Hmm. kawasan yang lain mungkin juga ada ya Pak. Baik, terima kasih banyak atas wawasan dan ilmu yang sudah dibagikan Dr. Fathur Rahman. Semoga Sama-sama, berkah sama-sama. Amin, dan amin. sukses untuk semua programnya dan juga aktivitasnya di hari ini. Semoga bisa bertemu lagi di lain kesempatan ya Pak ya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik pendengar dan juga pemirsa, terima kasih juga untuk Anda yang sudah bersama Ngulik edisi hari ini. Kita bahas perayaan Haflatul Imtihan antara mengedukasi dan tradisi bersama dengan Dr. Fathur Rahman, dosen pasca sarjana Inkada Sumeneb. Dan dialog Ngulik edisi hari ini kerjasama LPTNU dan RRI Sumeneb. Sampai jumpa di lain kesempatan mendengar untuk Ngulik, dan saya Siti Aisyah masih akan menemani Anda di sajian Sumeneb siang ini berikutnya. Pasti Anda tetap stay tune bersama kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.